Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Hari ini semoga kalian semuanya senantiasa sehat, senantiasa semangat, baik dalam rangka untuk senantiasa membantu orang tua di rumah dan terus semangat dalam belajar. Belajar merupakan tangga-tangga untuk menuju kesuksesan kalian ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar ya, pahami apapun yang menjadi pelajaran. Pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian pelajaran yang disampaikan oleh orang tua, artinya nasihat-nasihat orang tua ya. Itu harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan. Itu akan menjadi kunci sukses kalian. Nah, hari ini kita bertemu dengan pelajaran Al-Quran Hadis di kelas kalian, di kelas 4. Nah, materi hari ini adalah surah Al-Ma'un. Nah, silahkan diikuti dengan baik, disimak dengan baik. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang pertama adalah surah Al-Ma'un. Ini surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7. Kemudian arti dari Al-Ma'un ini adalah barang-barang yang berguna. Nah, ini diambil dari ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu membaca dan melafalkan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Yang kedua, kalian bisa memahami arti dan isi kandungan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, menjelaskan tentang surah Al-Ma'un. Yang keempat, jangan lupa untuk menghafal surah Al-Ma'un ya, yang hanya terdiri dari 7 ayat ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka tujuan itu harus kalian capai ya. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi 4 tujuan ini harus kalian capai. Nah, selanjutnya adalah mari kita lafalkan surah Al-Ma'un bersama-sama. Silahkan disimak dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Itulah tadi bacaan surah Al-Ma'un yang kalian semuanya juga harus bisa membaca dengan baik ya, melafalkan dengan baik, panjang pendeknya, dengungnya, dan bacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kalian dapatkan. Nah, maka dari itu silahkan dibaca dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah terjemah dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, ayat ke-1, yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian ayat yang keenam, yaitu yang berbuat riya atau pamer. 7, dan enggan memberikan bantuan. Selanjutnya adalah isi kandungan surah Al-Ma'un. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Nah, kemudian bagaimana sikap kita seharusnya kepada anak yatim?
yaitu bisa cara menyayanginya. Yang pertama mungkin bisa membantu biaya pendidikan. Yang kedua memperhatikan kesejahteraannya. Yang ketiga membantu kebutuhan sehari-hari. Itu diantaranya kita menyayangi anak yatim. Kemudian ciri yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang menganjurkan tidak memberi makan terhadap fakir miskin. Ya. Nah, kemudian seandainya kita tidak punya sesuatu bagaimana? Paling tidak kita itu menjadi penganjur untuk membantu orang miskin. Kita menyampaikan kepada orang kaya ya, untuk supaya mereka bisa membantu atau memberi makan orang miskin. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di dalam sholatnya, terhadap sholatnya. Ya, maksudnya bagaimana? Kita kan juga sholat ya. Nah, maksudnya adalah di antara ciri-ciri orang yang lalai terhadap sholatnya adalah yang pertama, selalu menunda waktu sholat. Waktu sholat sudah tiba, menunda-nunda ya. Itu berarti melalaikan sholat. Yang kedua, tidak khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga, tidak melaksanakan rukun dan syaratnya sholat. Yang keempat, suka atau senang meninggalkan sholat. Itu ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang sholatnya riya atau pamer. Nah, riya ini adalah berbuat sesuatu agar mendapat pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Nah, orang yang sholatnya hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain ini disebut riya atau pamer dan bisa merusak pahalanya sholat. Makanya kalian jangan sholat itu karena dilihat orang tua, dilihat gurunya. Karena sholat itu kita benar-benar menyembah, ya, kita benar-benar menyembah kepada Allah. Kita tunduk, ya, menghamba kepada Allah. Jadi jangan karena ingin dilihat atau karena dilihat orang lain. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kelima atau yang terakhir adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Ini adalah ciri yang terakhir. Mereka yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, itu berarti tidak peduli dengan sesama. Sementara kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, kemudian kandungan surah Al-Ma'un. Surah ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli dengan sesama, seperti tidak mau berinfak serta tidak menyantuni anak yatim dan membantu fakir miskin. Nah, orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini digolongkan sebagai pendusta agama. Nah, kemudian kesimpulan dari surah Al-Ma'un. Nah, kesimpulan dari surah Al-Ma'un adalah yang pertama, surat ini adalah merupakan urutan ke-107. Kedua, terdiri dari 7 ayat. Yang ketiga, surat Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah, berarti diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Yang keempat, nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Selanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan agama, ya, ini kesimpulannya adalah yang pertama, yang mendustakan agama itu adalah yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, lalai dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, riya atau ingin mendapat pujian dari orang lain. Yang terakhir, yang kelima, enggan memberi bantuan kepada sesama manusia. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini terkait dengan surah Al-Ma'un. Nah, silahkan benar-benar dipahami dengan baik. Ketika belum paham bisa diulang lagi, ya, diputar lagi, diulang lagi, diulang lagi dan diulang lagi. Dan kemudian juga silahkan ditambah dengan membaca di buku kalian
Di buku kalian halaman 20 sampai 24 ya, materi tentang surah Al-Ma'un. Ya. Nah, kemudian tugas hari ini adalah menghafalkan surah Al-Ma'un dan mengirimkan berupa voice atau rekaman suara kepada guru kalian masing-masing, guru Al-Quran Hadis kalian masing-masing. Ya, itu tugas hari ini. Kemudian selamat belajar. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan ilmu yang manfaat, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa semangat dalam belajar. Semoga kalian semuanya bisa meraih cita-cita yang luar biasa, menjadi anak yang solih dan solihah, sukses dunia, sukses akhirat. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.